Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handayani Yazida Karlina dengan MPM 1914051016 dari THPB 2019 ingin menjelaskan materi tentang peluang. Nah, sebelum kita ke pemahaman lebih lanjut, alangkah baiknya kita memahami apa sih peluang itu sendiri gitu loh. Kita harus mengetahui pengertian dari peluang itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa peluang merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kemudian membandingkannya dengan kejadian yang lain untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Nah, di sini tertera rumus peluang yaitu ini yang biasa kita bilang dengan jumlah kasus yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total kasus, jumlah tes. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu terdapat 2 bola merah, 2 bola kuning, dan 1 bola hijau dalam satu wadah yang sama. Nah, Anton hendak mengambil 1 bola. Berapa peluang yang diperoleh bola merah, bola kuning, dan bola hijau? Nah, kita harus mencari peluang dari masing-masing bola menggunakan rumus barusan, yaitu NA per NS. Nah, pertama kita akan mencari peluang dari bola merah. Nah, karena tadi rumus dari peluang yaitu jumlah kasus yang memenuhi syarat, berarti syarat di sini adalah karena kita ingin mencari bola merah, berarti syaratnya adalah bola yang berwarna merah. Nah, kita hitung jumlahnya. Ternyata di sini cuma ada 2. Berarti NA yang tertera yaitu 2. Kemudian NS merupakan jumlah total kasus. Nah, berarti sama saja dengan jumlah total bola yang ada di wadah tersebut, yaitu ada 5. Jadilah 2/5. Begitupun dengan bola kuning, masih sama rumusnya. Dan ketika dicari NA-nya atau jumlah kasus yang memenuhi syarat, yaitu bola kuning itu terdapat 2 dan NS-nya masih sama yaitu 5. Begitupun dengan bola hijau, NA-nya yaitu 1 karena hanya ada 1 bola hijau atau tandanya hanya ada 1 yang memenuhi syarat, yaitu bola yang berwarna hijau dibagi dengan total jumlah kasus, yaitu jumlah keseluruhan bola yang ada di wadah tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini ketika sudah kita desimalkan, bola merah memiliki peluang 0,4, bola kuning memiliki peluang 0,4, dan bola hijau memiliki peluang 0,2. Nah, di sini dari 0,4 dan 0,2 atau dari bola merah dengan bola hijau, bola merah memiliki peluang lebih besar yaitu 0,4. Ini berarti peluang si Anton mendapatkan bola merah itu lebih besar dibanding peluang si Anton mendapatkan bola hijau. Kemudian di sini juga tertera angka 1 ini berarti menandakan total suatu peluang yaitu adalah 1. Seperti itu. Nah, kita coba ke contoh soal yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan terdapat 2 kejadian yang berbeda atau 2 kegiatan yang berbeda? Nah, harus seperti apa nih pengerjaannya atau penyelesaiannya? Nah, di sini terdapat contoh soal. Akan saya berikan contoh soal terlebih dahulu. Nah, berdasarkan ramalan zodiak, peluang Aries suka dengan Okta adalah 0,6. Kemudian setelah melakukan stalk di akun sosial media Aries, diketahui peluang Aries memiliki pacar adalah 40%. Nah, berapa sih peluang Aries belum punya pacar dan suka dengan Okta? Nah, kita analisis satu-satu. Di sini sudah diketahui bahwa peluang Aries suka dengan Okta itu 0,6. Berarti kita sudah punya satu clue, yaitu peluang Aries menyukai Okta. Nah, peluang Aries memiliki pacar yaitu 40%. Kita konversi menjadi desimal yaitu menjadi 0,4. Nah, kemudian berapa peluang Aries belum memiliki pacar? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di contoh soal sebelumnya bahwa jumlah total peluang
dari semua kejadian itu adalah 1. Berarti jumlah total Aris memiliki pacar atau tidak yaitu 1. Nah, peluang Aris memiliki pacar sudah diketahui 0,4. Ini tandanya peluang Aris belum memiliki pacar sama dengan 1 dikurang peluang Aris memiliki pacar. Atau bisa kita tulis dengan 1 dikurang 0,4 akan sama dengan 0,6. Nah, kita sudah mendapat 2 clue. Kita sudah mempunyai peluang Aris menyukai Okta dan peluang Aris belum memiliki pacar. Nah, di soal ini ditanyakan berapa peluang Aris belum punya pacar dan suka dengan Okta. Nah, kita sudah punya peluang dari 2 kegiatan yang berbeda tersebut. Nah, maka kuncinya yaitu kita tinggal mengalihkan kedua peluang yang berbeda kegiatan tersebut, yaitu maka peluang Aris belum memiliki pacar dan menyukai Okta yaitu 0,6 dikali 0,6 akan sama dengan 0,12 seperti itu. Jadi kita tinggal mengalihkan peluang Aris belum memiliki pacar yaitu ini 0,6 dan peluang Aris suka dengan Okta yaitu 0,6 juga, seperti itu. Next, ada kombinasi dan permutasi. Kalian pasti udah gak asing lagi di dalam peluang ada yang namanya kombinasi dan permutasi. Nah, apa sih beda mereka? Di sini akan kita bahas bedanya mereka. Di sini sudah tertera rumus dari kombinasi dan permutasi itu sendiri, di mana keduanya memiliki perbedaan rumus. Nah, kombinasi memiliki rumus n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Sementara permutasi yang dilambangkan dengan P ini memiliki rumus n faktorial per n min r faktorial. Nah, maksud baca dari CNR ini apa sih? Nah, maksud lambang ini atau simbol ini yaitu mencari banyaknya cara untuk mengambil R benda dari N benda. Anggaplah R ini merupakan jumlah kasus yang memenuhi syarat, sementara N ini merupakan jumlah total kasus. Nah, kemudian apa nih yang membedakan keduanya selain dari formula rumusnya? Nah, di kombinasi, urutan tidak dianggap penting, dalam artian urutan tidak mempengaruhi hasil dari suatu permasalahan. Jadi misalkan dicontohkan akan diambil 3 orang perwakilan dari kelas A untuk mewakili sekolahnya dalam olimpiade. Nah, itu misalkan terdapat Bambang, Alia, dan Ines. Nah, mau yang diambil Bambang duluan atau Alia duluan atau Ines duluan itu tidak mempengaruhi hasil dari pengambilan perwakilan untuk olimpiade dari sekolah itu. Jadi hasilnya itu tidak mempengaruhi. Nah, sementara permutasi, urutan itu dianggap penting. Ini berarti urutan itu akan mempengaruhi hasil dari suatu permasalahan. Misalkan akan dipilih 2 orang untuk menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Misalkan terdapat Bambang dan Aryo. Nah, ketika Bambang duluan yang dipilih atau yang diambil, itu berarti Bambang yang akan menjadi ketua kelas dan Aryo yang menjadi wakil ketua kelas. Ini akan berbeda jika Aryo duluan yang diambil dibanding Bambang. Posisi mereka akan terbalik, Aryo akan menjadi ketua kelas dan Bambang akan menjadi wakil ketua kelas. Nah, dari sinilah perbedaan kombinasi dan permutasi, bahwa urutan akan mempengaruhi hasil dari masalah tersebut. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini ada contoh soal kombinasi. Jadi di sebuah sanggar balet akan dipilih 6 orang dari 15 orang untuk pertunjukan besar. Ada berapa cara pemilihan penari tersebut? Nah, dari yang sudah diketahui itu 6 orang dan 15 orang, kita harus tentukan mana yang R, mana yang N, mana jumlah kasus yang memenuhi syarat, mana jumlah totalnya. Nah, ternyata jumlah kasus yang memenuhi syarat itu 6 dan N-nya atau jumlah totalnya itu 15. Nah, kita langsung saja substitusi ke dalam rumus, yaitu rumus dari
kombinasi itu sendiri merupakan NCR akan sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial, di mana N faktorial ini adalah 15 faktorial dikali dengan R faktorial yaitu 6 faktorial N min R yaitu 15 dikurangi 6, 9 faktorial. Nah, diperolehlah ini. Nah, faktorial itu apa sih? Faktorial itu merupakan perkalian berurut dari angka 1 sampai angka yang dimaksud. Nah, ini kan angka yang dimaksud ada 15. Berarti ini perkalian dari 15 kali 14 kali 13 kali 12 sampai angka 1. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, kita tinggal jabarkan saja, yaitu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dan dikali 9 faktorial. Nah, kenapa berhenti di 9 faktorial? Karena penyebutnya yaitu 9 faktorial, di mana nantinya kita bisa mencoret keduanya sehingga kita tidak perlu pusing-pusing dalam menghitungnya. Karena ini akan sama saja jika dijabarkan. Lebih panjang itu akan sama saja. Nah, tinggal jabarkan saja yang 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, dari hasil perhitungan ini akan diperoleh 5.005 cara untuk memilih penari balet tersebut. Nah, seperti itu. Sebelumnya aku mau ngasih tahu rumus dari faktorial itu sendiri, yaitu N dikali N-1 dikali dengan N-2 dikali dengan N-3 N-3 sampai ke N itu sendiri atau N-1. Nah, ini adalah rumus faktorial, rumus formal faktorial. Nah, kemudian kita ke permutasi. Dari digit satuan akan dipilih 4 digit berbeda untuk membentuk pin jika tidak boleh ada angka berulang. Ada berapa banyak cara yang ada? Nah, 4 digit ini merupakan R, di mana dia merupakan jumlah total kasus yang memenuhi syarat, dan digit satuan ini yang merupakan N-nya. Nah, N-nya berapa sih? Karena di sini tidak diberitahu, berarti digit satuan yaitu 0 sampai 9, yaitu totalnya sama dengan 10. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus permutasi NPR, di mana rumus permutasi merupakan N faktorial per N min R faktorial, di mana N faktorial itu sendiri merupakan 10 dan N min R 10 dikurang 4 yaitu 6 faktorial. Nah, ini tinggal kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, berhenti di 6 faktorial karena penyebutnya merupakan 6 faktorial, sehingga kita bisa coret dan tinggal kita operasikan, yaitu kita dapatkan 50.040 cara untuk menjadikan suatu pin dari satuan angka sebanyak 4 digit tersebut. Oke, next. Nah, kaidah pencacahan. Kita masuk ke kaidah pencacahan. Jadi, di dalam peluang itu sendiri ada kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan? Jika ada M cara untuk melakukan kegiatan pertama dan N cara untuk melakukan kegiatan kedua, maka ada M kali N cara untuk melakukan kegiatan pertama dan kedua. Ini merupakan bunyi dari kaidah pencacahan itu sendiri. Nah, di sini diberitahu bahwa semua soal permutasi bisa dikerjakan dengan kaidah pencacahan. Ini merupakan jalan alternatif dari rumus permutasi. Jadi ketika kalian mendapatkan soal permutasi dan kalian
bingung atau kalian lebih nyaman dengan kaidah pencacahan, gunakanlah kaidah pencacahan. Nah, aku akan kasih contoh. Benar nggak sih soal permutasi bisa kerjakan dengan kaidah pencacahan? Nah, berikut ada soalnya masih sama seperti yang sebelumnya, namun kita akan coba kerjakan dengan kaidah pencacahan. Nah, di sini dari 4 digit sama, ini 4 digit, kita anggap 4, 2, 3, 4. Kemudian tidak boleh ada angka yang berulang. Berarti ketika sudah diisi digit pertama, digit kedua tidak boleh ada angka berulang. Seperti itu. Nah, karena n-nya adalah 10, maka di sini kita bisa mengisi digit manapun dari 10 total kasus tersebut. Jadi kita bisa isi 0, bisa isi 1, 2, 3 ataupun berapapun sampai 9. Dan ini tidak ada ketentuan karena kan dia digit awal, jadi terserah mau isi berapapun. Nah, ketika di digit 2 ini kita harus berhati-hati karena kita sudah memakai 1 digit di depan. Sementara dibilang kalau tidak boleh ada angka berulang. Nah, berarti n-nya tinggal 9 dong. Karena dia sudah dipakai 1 digit, sudah dipakai di digit pertama. Kita hanya boleh mengisi digit kedua dari 9 angka yang tersisa. Nah, begitupun dengan digit ketiga, kita tersisa 8 digit lagi untuk mengisi 8 angka lagi untuk mengisi digit ketiga, karena 2 digit yang lainnya sudah diisi, 2 angka yang lainnya sudah diisi di digit pertama. Begitupun dengan digit keempat. Nah, dari sini kita tinggal kalikan saja. Kenapa dikalikan? Sesuai dengan kaidah pencacahan. Jika ada m cara untuk melakukan kegiatan pertama, jika ada m cara untuk melakukan kegiatan pertama dan ada n cara untuk melakukan kegiatan kedua, maka ada m kali n cara. Jadi kita tinggal kalikan saja dan akan diperoleh hasil 5040 cara. Seperti itu. Gampang kan teman-teman belajar peluang? Oke, next. Contoh soal yang lainnya. Nah, di sebuah toko ikan terdapat 5 ikan cupang, 6 ikan koi, dan 2 ikan arwana. Nah, si Anton ini mau membeli 2 ikan cupang, 3 ikan koi, dan 1 ikan arwana. Maka, ada berapa banyak cara untuk memilih hewan yang ia beli? Nah, kita harus menghitung, lagi-lagi menghitung setiap peluang dari masing-masing kejadian. Nah, ini tuh termasuk kombinasi atau permutasi sih? Jelas kombinasi karena tidak urutan itu tidak akan mempengaruhi hasil apapun yang dibeli si Anton ini. Nah, jadi kita akan menghitung satu-satu. Kita akan mulai dari ikan cupang. Nah, kenapa dia 5C2? Karena dia akan memilih 2 ikan cupang dari 5 ikan cupang yang tersedia. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus, di mana ini merupakan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikurang n min r, yaitu 5 min 2, yaitu 3 faktorial. Kita tinggal jabarkan saja. Ini bisa dicoret 3 faktorial dengan 3 faktorial. Kita selesaikan, yaitu akan mendapatkan 10. Lanjut dengan ikan koi. Dia akan kombinasi 6 kombinasi 3, di mana dia akan memilih 3 ikan koi dari 6 ikan koi yang tersedia. Kemudian langsung substitusi ke rumus dan kita akan mendapatkan 20 cara. Kemudian begitu pun dengan ikan arwana, kita akan memilih 1 ikan arwana dari 2 ikan arwana yang ada, atau 2 kombinasi 1, dan akan didapatkan 2 cara. Nah, dari masing-masing kejadian ini sesuai dengan kaidah pencacahan yang tadi, bahwa kegiatan yang berbeda, jika ada m cara kegiatan untuk kegiatan pertama dan n cara untuk kegiatan kedua, maka tinggal kalikan saja. Nah, maka oleh karena itu
kita akan kalikan semuanya. 10 dikali 20 dikali 2, yaitu 400 cara untuk memilih hewan yang akan dibeli. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang kan? Jadi kalau kalian ketemu suatu soal yang di dalamnya itu ada berbagai kegiatan yang berbeda dan kalian disuruh mencari peluang dari semuanya itu, kalian cari satu-satu dulu. Kalian harus tahu mereka itu memperhatikan urutan atau tidak, atau termasuk kombinasi atau permutasi. Kemudian jika diminta satu peluang dari semua kejadian, maka tinggal kalikan saja sesuai dengan kaidah pencacahan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat walaupun hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.